Terima kasih. Baik, tetap berhubungannya. Baik, pasti. Dadah, baik dadah. Si Cat. Lawang, bagaimana bisa kamu kalah dari seorang gadis kecil? Tadi seharusnya jangan gerakan kuda itu. Apa maksudmu? Ini kan omong kosong setelah kejadian. Orang bijak tidak bicara saat melihat orang main catur, mengerti? Jangan asal bicara. Baiklah, jangan berisik, biarkan dia berpikir. Jangan berisik, biarkan dia berpikir dengan tenang. Ini sedang main catur, ngapain sih? Ningxia. Bos Zhao, Saya suruh kamu jaga mobil, malah di sini main catur. Lumayan bisa hiburan. saya sedang menjaganya. Ini kan masih utuh? Apa kamu mau lanjut main catur? Tidak. Tunggu sebentar ya. Para paman dan om, hari ini terima kasih banyak. Tapi saya harus pergi dulu. Harus pergi. Saya masih ingin balas dendam. Tapi bos saya suruh saya buru-buru balik. Dek, harus kuakui, kamu memang lumayan jago. Aku ikhlas kalah, lain kali kita adu lagi sampai puas. Gimana? Setuju? Sepakat. Oh. Cepat naik mobil. Gak nyangka kamu jago main catur. Lumayanlah, dulu pernah belajar sedikit. Cuma belajar hal-hal yang gak berguna. Ini bukan soal berguna atau enggak, ini soal kesenangan. Yang harusnya kamu pelajari aja belum dikuasai. Kemampuan bertahan hidup yang penting aja nggak punya, cuma nurutin kesenangan. Bos Zhao, aku juga nggak seperti yang kamu bayangkan. Sampai segitunya malas belajar, sebenarnya ini ajaran ayahku. Waktu aku masih kecil, dia yang ngajarin. Dia waktu itu tekanan kerjanya sangat besar. Jadi ini satu-satunya hiburan untuknya. Makanya aku pernah belajar sedikit. Sekarang gimana? Nggak ada. Ayahku sudah meninggal. Maaf ya. Nggak apa-apa, sudah lama banget. Aku nggak akan mengulangi ekspektasiku padamu. Hanya karena kamu cerita ini. Aku juga nggak berharap begitu. Halo Ziwan, ada apa? Apa? Kalian berani banget sih. Gini aja, Qinhao ketemu di bar ya, bentar lagi aku kesana. Dasar. Bos Zhao, adikku kenapa-napa. Kalau gitu aku turunin kamu di stasiun MRT terdekat. Memangnya kamu anggap aku supir? Suruh aku anterin sampai tujuan. Nggak. Turunin aja di depan sini. Zhao si perengus, kalau nggak ada aku bisa lama berhenti? Sok iye. Ada apa ini? Kakak beradik pada datang semua. Minum apa? Minum apa lagi? Ziwan, lihat ulahmu ini. Kak, ini bukan salah dia doang. Ini keputusan kami berdua. Ziwan bir, aku minum bir. Bikinkan istriku segelas air hangat, dia hamil. Beneran?
Kapan itu? Baru aja nikah. Luar biasa lu. Kak, kalian pada ngapain rapat di sini? Ziwan, kamu tahu nggak betapa sibuknya kerjaku? Memangnya kenapa sih harus memanggilku ke sini? Kakak, dua kakak sudah sampai. Hari ini aku akan dengan megah mengumumkan, aku dan teman Xiao De hari ini resmi menikah. Xiao De, kalian bercanda ya? Tidak, ini serius. Selamat untuk kalian berdua. Kamu jangan ikut-ikutan ribut. Lihatlah, rumah pasti akan berantakan dalam 2 hari ini. Bibiku dan ibu Xiao De bukan orang yang mudah. Xiao benar. Kedua orang tua tidak setuju, tapi kalian sudah menikah? Kami berdua juga tidak memikirkan banyak hal. Aku hanya merasa, meskipun nanti anakku sudah besar, mereka belum tentu setuju kita berdua bersama. Xiao De, pernahkah kamu berpikir, anak ini tidak mendapat dukungan dari kedua keluarga? Bagaimana cara membesarkannya? Dan lagi, menikah seperti ini, menyakiti hati bibiku, bagaimana bisa masuk keluarga nantinya? Sebenarnya aku dan istriku sudah berdiskusi. Kami berdua akan menyewa rumah. Kami sudah lama mencari rumah, mereka berdua benar-benar punya rencana. Sudah, kakak, aku tahu. Dengan kemampuan Ziwan sekarang, memintanya menghasilkan banyak uang itu tidak realistis. Tapi aku juga tidak berharap kaya raya, aku hanya ingin kami berdua punya pekerjaan yang stabil di masa depan. Hidup sederhana dan bahagia bersama, membangun keluarga. Itu yang paling penting, bukan? Setuju sekali, bagus. Hauzi, jangan ikut-ikutan. Jadi kalian tidak akan memberitahu orang tua? Akan kami beritahu, kami sudah memutuskan. Beberapa hari lagi kami akan menjemput ayah dan ibu. Dan menjelaskan semuanya. Benar, harus menunggu persetujuan orang tua. Aku tidak ingin menjadi suiran kedua. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu situasi? Sudahlah, itu sudah lewat. Xiao De, kalian berdua sudah menikah. Kami tidak bisa berkata apa-apa, adikku ini. Meski tidak punya prestasi besar, tapi setelah bertahun-tahun, pada dasarnya dia pemuda yang baik hati. Kamu harus lebih sabar menghadapinya di masa depan. Kalau dia melakukan kesalahan, beritahu kami. Untuk adik dan adik ipar. AO Berselang. Xiao De, aku sangat mengagumimu. Baik dalam hal perasaan, maupun pernikahan. Kamu lebih dewasa dariku. Aku ini terlalu memikirkan pendapat orang lain. Aku Ningsin. Aku Ningsin adalah seorang pecundang. Seorang pecundang. Sudahlah, Kak. Kalau bukan karena hal ini, kamu tidak akan tahu wajah asli Suiran. Hidup ini seperti roda berputar, nanti pasti bertemu yang lebih baik. Kakak kedua benar. Kamu begitu berbakat dan cantik, pasti akan sangat bahagia di masa depan. Pokoknya, tujuan saya sekarang adalah meraih kesuksesan besar. Oh ya, bagaimana perusahaan barumu? Jangan dibahas, bosnya setiap hari cemberut. Seperti seluruh dunia berhutang padanya. Benar-benar orang yang egois dan menyebalkan. Bertemu bos yang kejam itu sial, bos di perusahaan kami juga begitu. Egois dan kejam, benar-benar seperti penyihir tua. Lawan si egois menyebalkan. Lawan si penyihir tua. Lawan egois tua. Lawan si gua menyebalkan. Dan Kiao, ini semua makanan favoritmu. Makanlah lebih banyak. Hari ini Ibu Zhang yang meneleponmu. Baru kamu mau pulang, kan? Sudah bertemu teman-teman lamaku itu. Apa masa depan perusahaanmu itu? Sudahlah, fokuslah. Sudah cukup bermain-main. Sudah waktunya kembali. Bisakah aku makan dengan tenang? Begitukah caramu bicara pada ibumu?
Kamu bukan Tuhan, hidupku tidak perlu kau atur. 20 tahun yang lalu kau usir ayah, membuatku kehilangan kasih sayangnya. 4 tahun lalu karena campur tanganmu. Aku kehilangan wanita yang kucintai. Kau ingin mengambil semua kebahagiaanku. Sampai habis baru kau senang, ya? Time cow. Sepertinya kita saling merusak selera makan. Dan Kiao, jangan marah pada ibumu. Dia ingin yang terbaik untukmu. Dan Kiao, jangan hentikan dia. Ini Tuan Pohon, kehidupan duniawi ini, berapa banyak kesalahan dan kehilangan yang tak berdosa? Bagaimana cara menghapus kesedihan dari hati? Bisa menengadah melihat bulan? Lama-lama akan terlupakan. Astaga, Kak, kenapa tidak membangunkanku? Xiaoxia, bisakah kamu lebih anggun? Kamu jadi tidak anggun seperti ini. Anggun apa? Aku hampir terlambat. Kakak, aku berangkat kerja dulu. Ibu, di sana sudah dini hari, kenapa belum tidur? Ibu tidak bisa tidur. Semalaman tidak bisa tidur. Nak, kamu harus membela keadilan untuk ibu. Ibu tenang saja, aku sekarang pergi ke Langkiao International. Pasti aku bawa keadilan untuk ibu, tidur yang nyenyak ya. Jinrao. Direktur Liu, lama tidak bertemu. Saya mewakili ayah saya untuk menyampaikan salam. Bagaimana kabar ayahmu? Lumayan. Syukurlah. Waktu berlalu begitu cepat, aku masih sering teringat. Dulu aku dan ayahmu berjuang bersama dalam kesulitan. Untung ayahmu punya anak sehebat kamu untuk meneruskan. Aku pikir dia bisa menikmati masa tua di rumah dengan tenang. Bibi Liu terlalu memuji, aku masih banyak hal yang harus dipelajari. Harap bimbingan dan dukunganmu, mari kita masuk. Ayo. Tuan Feng, Direktur, setelah tim perencanaan kami bagi 2 kelompok kerja siang malam dalam waktu 2 hari. Kami sudah menyiapkan rencana debut Edward di Tiongkok. Silakan Tuan Feng putuskan. Meskipun aku dan Direktur Feng dari Edward Jewelry adalah sahabat dekat,
Xiao Feng juga seperti anakku sendiri. Tapi kita tetap harus profesional. Sekaligus aku sangat berterima kasih kepada Edward Jewelry atas kepercayaan kepada Langkiao International. Karena ini menyangkut debut Edward Jewelry di pasar daratan Tiongkok. Dan juga kerjasama jangka panjang antara Langkiao International dan Edward Jewelry. Ini adalah kunci penting. Hari ini adalah pertemuan tender pertama kami. Aku percaya tim perencanaan kami, jika gagal buat rencana baru, harus dalam waktu yang ditentukan. Buat rencana yang memuaskan Edward Jewelry. Singkatnya, harus berhasil. Baik, sekarang mari kita dengarkan ketua tim 1. Berikan kata sambutan. Shifu, kalau mau cerai, pasti hubungannya tidak baik. Tapi kalau tidak baik, kenapa masih pergi liburan? Pikiranmu terlalu maju, aku tidak tahu bagaimana bisa tahu. Xiao Xia, aku kasih tahu. Cara berpikirmu cocok jadi filsuf. Pak Sang pagi, bukan pagi. Pagi, Sudah keluar. Maaf, terlambat datang. Tidak apa-apa, lihat. Dia harus dandan dulu. maaf, Inilah keuntungan layanan pribadi. Ayo naik. Pelan-pelan ya. Tuan Zhang, kami telah menyiapkan merek air mineral favorit Anda. Nyonya Chen, camilan Anda. Juga disiapkan sesuai permintaan, rendah kalori dan sehat. perhatiannya cukup menyeluruh ya. Ngomong-ngomong, menurut data yang ditampilkan, Tuan Zhang adalah vegetarian. Juga diatur sesuai permintaan. Benar, Tuan Zhang memang suka makan vegetarian. Makanan berminyak lainnya sama sekali tidak disentuh. Kecuali ada acara penting, biasanya makan di rumah. Itu juga bagus. Sekarang pria suka pergi keluar untuk acara. Orang seperti Tuan Zhang sudah jarang ditemukan. Orang ini terlalu sederhana dan tidak punya keinginan. Hidup seperti itu tidak ada artinya. Xiao Xia, A.O. berangkat. Edward Jewelry mewarisi gaya desain tradisional Inggris. Kerajinan yang luar biasa, mewah dan berharga. Memilikinya adalah simbol status yang mulia. Rencana saya adalah menggandeng model top, menggedakan pertunjukan perhiasan yang menggabungkan fashion dan kemewahan kerajaan. Baik, sekarang mari kita dengarkan kata-kata dari ketua tim perencanaan kedua. Saya Ningsin, berbicara tentang perhiasan. Saya rasa kita semua langsung terpikir kemewahan. Tapi sebenarnya perhiasan lebih mewakili cinta dan keindahan. Kami berencana mempertunjukkan cerita, kalung, karya Maupassant dalam bentuk drama di lokasi perhiasan. Mengenai cerita, kalung, saya yakin semua sudah familiar. Dari cerita ini, kita bisa melihat 3 poin. Pertama, perempuan dari semua lapisan masyarakat memiliki keinginan untuk cantik. Dan kecantikan adalah sifat alami perempuan. Kedua, tentang bagaimana mencintai kecantikan. Ini melibatkan cara membedakan perhiasan asli dan palsu. Tentu ini perlu dipelajari. Ketiga, tentang kejujuran. Tokoh utama dalam cerita kehilangan kalungnya dan menghabiskan hampir 10 tahun menunjukkan bahwa perempuan yang mencintai kecantikan memiliki kualitas baik, yaitu kejujuran. Dari poin-poin di atas, kami berharap memberi Edward Jewelry makna yang lebih dalam, yaitu menghilangkan label kemewahan, membuat semua orang percaya setiap perempuan memiliki kemampuan untuk memiliki perhiasan. Kedua, mengajari konsumen cara membedakan perhiasan. Terakhir, kami ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu cinta dan kejujuran lebih berharga daripada perhiasan. Tuan Pohon Kehidupan tidak akan pernah menghargai 3 jenis orang. Pertama, yang mudah didapat. Kedua, yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketiga adalah orang yang selalu baik padamu.
Tapi seringkali ketiga jenis orang ini, sekali pergi, mereka tak akan pernah kembali lagi. Sayang sekali, semua ini akan segera terjadi. Haruskah aku membantu menyelamatkan keadaan? Kalau kamu merasa harus membantu mereka, lakukan saja, jangan mengubah dirimu hanya untuk menyenangkan orang lain. Pertahankan pendapatmu dan ubahlah orang lain. Katanya kita jarang janjian buat olahraga. Kok kamu masih sibuk kerja sih? Nggak bisa istirahat sebentar? Ngobrol sama siapa sampai kayak gini? Lagi jadi guru jiwa orang ya? Kamu psikologku, mengintip privasiku. Itu bukan bagian pekerjaanmu. Demi kesehatan mental dan fisik pasien. Sebagai psikolognya, aku berhak tahu perkembangan perasaannya. Kamu sering memberiku motivasi, membuatku percaya cinta. Lalu kamu sendiri? Aku berbeda denganmu. Usia psikologisku setidaknya 10 tahun lebih muda darimu. Sekarang masih dalam masa remaja. Kayaknya yang butuh psikolog itu kamu. Aku sehat mental, nggak butuh psikolog. Justru kamu menurutku perlu lebih banyak aktivitas sosial yang normal. Lebih baik mulai lagi mode pacaran. Biar nggak terus-terusan nempel sama aku. Olahraga hari ini kan kamu yang ngajak, aku sibuk urusan kerja. Rela nemenin kamu. Jangan kerja melulu, di dunia ini masih banyak hal bahagia, misalnya pacarmu itu. Pacar yang mana? Pacar yang mana lagi coba? Yang buat kamu khusus simpan server, rawat itu loh. Kalau perbuatanmu ini sampai diketahui gamer, dijamin mereka bakal ngiler sebel. Saran aku, kamu ajak ketemu. Ajak ketemu buat apa? Soalnya kamu butuh aktivitas sosial yang normal. Apa aku nggak punya? Jelas nggak kamu pikir? Kalau bukan karena kamu bayar aku puluhan juta per bulan, nggak mau deh nemenin kamu ngobrol. Bro, ini cuma bercanda, jangan baper ya. Oke, nanti kita makan apa? Harus kamu yang traktir, nanti dibilang aku beli teman. Ayah, terserah kamu. Pangeran baperku, silakan. Tuan Feng, Nona Ningsin, kalau malam ini ada waktu, makan bersama. Anda baru saja memenangkan proposal perusahaan kami. Saya rasa kita perlu berkomunikasi. ini sebenarnya tugas saya, wajar saja. Tuan Feng, jangan terlalu sungkan. Justru karena itu, kita perlu lebih saling mengenal. Anda akan bekerja sama dengan saya selanjutnya. Jadi mari cari kesempatan untuk berbincang. Ningsin, kalau tidak keberatan. Setuju saja dengan Tuan Feng. Ini juga termasuk bagian dari pekerjaan. Baik. Halo Tuan Pohon, jika manusia bisa hidup sampai 80 tahun, maka 10 tahun bagi seseorang adalah 1/8 hidupnya. Dua orang yang bersama selama 10 tahun berpisah. Apa arti 1/8 ini bagi mereka? Saat reuni angkatan 77 kelas 1 sekolah menengah Tongji, teman sekelas Chen Pingping tertinggal karena keseleo. Teman sekelas Zhao Xiwei menggendongnya. Berjalan di belakang rombongan, kalian beristirahat di sini. Berbagi cerita tentang kehidupan dan cinta, lalu menjalin hubungan. Tuan Zhang, bukankah nama Anda Zhang Xiwei? Kenapa ditulis Zhao Xiwei? Apakah salah ketik? Dulu marga saya Zhao, sekarang marga Zhang. Maaf, saya lanjutkan ya. Tidak apa-apa. Seiring waktu, kalian bersama melewati suka dan duka, kebahagiaan dan kesedihan. Sekarang saatnya untuk mengakhiri. Selanjutnya, mari beri titik pada hubungan kalian. Ayo, cari pohon itu.
Lao Zhao, ini sudah 10 tahun berlalu. Waktu itu kamu beli dan kubur guci itu. Di bawah pohon mana? Masih ingat? Tenang saja, pohon itu sangat khas. Ada 2 cabang, 2 cabang. Santai, kita cari pelan-pelan pasti ketemu. Baiklah, baiklah. Tuan Zhang, apakah pohon ini? Bukan ini, pohon ini bercabang 3. Lao Zhao, bukannya kamu bilang 2 cabang? Bagaimana dengan yang ini? Mirip. Bukan juga, tempat cabangnya sangat rendah. Jangan-jangan sudah tumbuh tinggi. Bukan ini, bukan ini. Coba jalan ke sana lihat. Tuan Zhang, apakah pohon ini? Ini yang pendek. Yang ini sepertinya yang ini. Sudah besar sekali. Jampun. 10 tahun tumbuh setinggi ini. Ini. Di area sini. Dikubur dalam-dalamnya. Ao, berikan padaku. Camo. Harus seperti ini? Bukankah kita sudah sepakat? Ayo pergi ke lokasi berikutnya. Tuan Lubang Pohon, aku memfoto saudaramu. Ayo bagus. Oh. Kamu juga makan lebih banyak ya? Pak, katanya hubungan mereka baik. Kenapa harus bercerai? Siapa tahu, mungkin di tempat yang tidak kita lihat. Mereka juga pernah tidak cocok. Tidak mungkin, setelah mengamati seharian. Kurasa hubungan mereka sangat harmonis. Berbeda dengan pasangan di sekitarku. Menurutku, menemukan yang cocok di tengah kerumunan orang. Sangat sulit, mereka tidak hanya menemukan. Tapi juga bersama selama belasan tahun, hubungannya sangat baik. Jadi menurutku, mungkin mereka bercerai karena impulsif. Beberapa hari lagi mungkin menyesal. Xiao Xia, aku kasih tahu. Ini namanya perjalanan khusus pribadi. Kamu bukan mediator kantor urusan sipil kan? Kita lakukan tugas kita, jangan ikut campur. Pak, aku juga tidak ikut campur sembarangan. Kalau sudah khusus pribadi, harus bertanggung jawab pada tamu, jadi aku siapkan untuk mereka. Kamu mau apa? Aku kasih tahu, jangan sembarangan. Bos tahu bisa bahaya. Lagi-lagi Xiao Zhao. Xiao Zhao ini seharian dingin. Seperti robot, aku tidak seperti dia. Aku punya perasaan. Mungkin nanti mereka akan berterima kasih padaku. Kamu mau apa? Tenang, serahkan padaku. Xiao Xia, Xiao Xia. Halo Lu 11, aku kasih tahu. Xiao Xia yang baru itu, iya. Ada masalah sekarang, cepat beritahu bos. Oke, aku segera ke sana.
Aku mau paket pasangan. Gak dengar ya? Baik, Pak. Sao, anak orang kaya, lu mau apa sih? Mau melamar aku? Melamar lu? Lu pikir aku buta ya? Terus lu mau apa? Restoran ini emang tempat buat kencan sama lamaran. Kita berdua cowok duduk di sini. Udah aneh, lu malah pesen paket pasangan. Lu nggak lihat? Semua orang ngeliatin kita kayak. Lu nggak lihat? Kayak pedang tajam yang menusuk kita. Aku lagi survei, tahu nggak? Survei apa? Survei ke tulusanku kes kibi lu. Ini restoran nomor 1 buat lamaran. Sama kencan pasangan di kota kita. Aku penasaran sama paket pasangannya. Apa rahasianya? Harusnya lu bawa cewek, ngapain bawa aku? Bukan maksudku, kenapa nggak lanjutin Blue Bridge International? Malah buka perusahaan sendiri, bikin aplikasi. Lu udah 30-an, masih masa pemberontakan? Blue Bridge International itu punya Liu Lanxi. Gak ada hubungannya sama aku. Lu bilang nggak ada yang nggak ada? Liu Lanxi itu ibu kandung lu. Walaupun lu nggak mau mengakui, lu tetap daging yang dikeluarin dari tubuhnya. Jangan bilang begitu, jorok amat. Bukan aku yang jorok, tapi pikiran lu yang bermasalah. Dan Kiao punya banyak masalah. Lu harus hadapi, nggak sesulit yang lu bayangin. Lu nggak seharusnya terlalu sensitif. Kayak masalah ibumu, masalah Sulu, lu harus hadapi semuanya. Udah, jangan bikin aku sakit. Udah. Oh ya, lu suruh aku cari kabar bapak lu? Nggak ada kabarnya. Jangan-jangan dia hilang di dunia ini? Mungkin dia udah ke luar negeri. Kalau bapak lu berdiri di depan lu bisa kenalin nggak? Waktu dia pergi aku masih 4 tahun, jadi aku cuma ingat wajahnya waktu muda. Sebentar. Halo. Aku tahu. Baik, aku segera ke sana. Aku duluan ya, makanannya aku yang traktir. Lain kali kamu yang berempat. Kenapa tiba-tiba pergi? Lalu paket pasangan ini bagaimana? Anggap saja ini pesanan untuk tangan kanan dan kirimu. Biar mereka merayakannya dengan baik. Pak, apakah Anda bertengkar dengan pacar Anda? Mata mana yang melihat dia pacarku? Aku mengerti, tapi kita yang jomblo juga harus bahagia. Silakan dinikmati. Jinrao, coba kamu cicipi. Ini teh batu buatan tangan khusus dari pemandu tehku di Gunung Wui. Ayah juga suka minum teh. Aku tahu, berada di negeri orang. Minum teh mungkin cara terbaik untuk mengobati rindu kampung halaman. Jadi aku menyiapkan beberapa teh berkualitas. Bawa untuk ayahmu saat kamu pulang. Terima kasih banyak, Tante Liu. Kamu sake minum teh? Aku lebih sering minum kopi. Tapi sesekali juga minum teh. Untuk variasi rasa. Menantumu baik-baik saja? Baik-baik saja. Waktu itu aku terlalu sibuk kerja, jadi tidak bisa hadir di pernikahan kalian. Sepertinya pernikahan kalian sudah hampir 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Kupikir kali ini pulang, menantumu pasti ikut. Dia juga cukup sibuk. Ngomong-ngomong, Tante Liu dan Kiao baik-baik saja? Bagaimana kabarnya belakangan ini? Apakah masalah itu masih menjadi ganjalan di hatinya? Aku yakin suatu saat dia akan mengerti niat baikku. Nona Ning, dari Departemen Perencanaan Perusahaanmu.
Sudah berapa lama dia bekerja di sana? Di grupku ada puluhan ribu karyawan. Aku memang tidak terlalu memperhatikannya. Jin Rao. Tante Liu ini sudah berpengalaman. Banyak hal yang aku pahami. Tapi aku ingin menasehatimu. Utamakan yang utama, jangan sampai bermain api. Kalau tidak, Tante Liu tidak akan memaafkanmu. Terima kasih atas peringatannya, Tante Liu. Kamu. Xiao-Xia, kamu mau cari mati? Bos tahu pasti akan menghukummu. Kenapa kamu panik? Aku juga bermaksud baik untuk mereka. Seharian ini aku perhatikan mereka berdua. Sama sekali tidak melepaskan perasaan ini. Jadi aku ingin memberi mereka waktu. Biar mereka mempertimbangkannya dengan baik. Kamu kasih mereka waktu, bos tahu pasti akan memecatku. Kamu tahu nggak? Cepat kasih kuncinya. Nggak ada, santai aja. Aku traktir kamu minum teh. Minum teh apa? Udah. Aku yang traktir. Ayo. Sekretaris Wang, tolong agak kasih mesin rencana. Bawa ke sini. Enak, udah kenyang. Kamu gimana? Udah kenyang. Topi. Makasih ya. Ini gimana sih? Ada apa? Kok pintunya dikunci? Daikanshi, kok bisa dikunci? Xiao-Xia, kamu di mana? Kok pintunya dikunci? Tuan Zhang, Nyonya Chen. Jangan marah dulu, dengerin aku. Sebenarnya hari ini aku baru sadar. Kalian berdua benar-benar cocok. Jadi, aku ingin kasih kalian waktu untuk lebih dekat. Semoga kalian bisa hilangkan prasangka dan mulai lagi. Dasar anak bandel. Cepat buka pintunya. Dengan hak apa kamu melakukan ini? Pak Zhao, kok bisa datang? Kalau kamu gak bikin masalah, aku bakal datang. Siapa yang izinkan kamu melakukan ini? Aku cuma mau bantu mereka. Setiap orang punya nilai hidupnya sendiri. Pertimbangannya sendiri, hidupnya sendiri. Aku cuma mau mereka bisa merenung baik-baik. Apa cuma kamu, Ningxia, yang sudah mikir matang-matang? Kamu benci aku pakai kacamata kuda. Tapi kamu sendiri gimana? Dengar baik-baik. Nanti kalau mereka keluar, apapun yang dikatakan atau diputuskan, kamu gak perlu balik ke perusahaan lagi. Kamu ngerti nggak? Ngerti nggak? Maaf, Buka pintu. Oh. Maaf. Aku Sao dan Tiao, direktur perusahaan. Atas nama perusahaan, aku minta maaf atas kelakuan karyawan kami yang ceroboh. Sungguh maaf. Kamu Zhao dan Xiao? Lo, kalian Kino? Enggak. Kita baru pertama kali ketemu. Kami akan menggratiskan semua biaya perjalanan ini. Untuk kompensasi lainnya, tim hukum dan humas kami akan menghubungi kalian. Sungguh sangat menyesal. Sudahlah. Lagi pula ini kan terakhir kalinya buat kita. Kuharap kamu nggak menyusahkan Xiao-Xia.
Soalnya Xiaoxia ini juga udah berusaha keras nemenin kita nyiapin rencana jalan-jalan ini. Gak apa-apa, nggak masalah Saudan. Pak Zhao, gak apa-apa kok. Kami nggak kesel kok, nggak kecewa. Meskipun umur kami udah lewat 50 tahun, tapi kami tetap berhak mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan cuma buat bertahan dengan pasangan yang cukup cocok, tapi buat bahagia dan senang. Xiaoxia, kuharap kamu nanti dapat hubungan asmara yang bahagia. Pak Zhao, udah nikah belum? Belum. Udah punya pacar? Aku harap kamu nanti cari wanita yang kamu cintai dan mencintaimu. Karir dan kekayaan nggak bisa ngegantiin kebahagiaan keluarga. Udahlah, soal perjalanan kali ini kami sangat puas, gak usah ada ganti rugi deh. Xiaoxia, makasih banyak ya. Barusan aku sama Lao Zhao ngobrol seru banget di dalam. Sekarang kami udah lega. Udah nggak ada beban lagi. Sungguh minta maaf. Sopir, cepat antar tamu ini pulang. Oh, Tuan Zhang, Nyonya Chen. Kuharap kalian berdua bahagia. Dan semoga hidup kalian selalu berwarna. Makasih. Makasih. Pak Zhao. Aku seneng banget kenal kamu. Dah. Ayo pergi. Pak Zhao. Pak Zhao, tungguin aku. Pak Zhao, tungguin aku dong. Pak Zhao, kamu ninggalin aku. Pak Zhao, kamu ninggalin aku. Pak Zhao. Pak Zhao, aku tahu kamu marah sama aku, mau pecat aku. Tapi ini kan di tengah hutan sepi. Gimana kalau kamu antar aku ke kota dulu, baru pecat aku? Katanya kamu jago banget ya, sampai bisa ngurung tamu di ruangan. Ini bisa membuatmu kewalahan? Tapi di sini susah cari taksi. Bukannya kamu sangat berbakat? Sembarang tahan mobil di pinggir jalan saja. Pak Zhao, aku tahu salah. Tapi meskipun bisa dapat taksi di sini, sangat tidak aman. Oh ya? Kalau begitu aku yang paling berbahaya. Besok kamu tidak perlu ke kantor untuk ambil barang. Aku akan minta Lu 11 mengirimkannya untukmu. Pak Zhao. Zhao Si lintah darat. Hauzi sialan, tidak angkat teleponku sekarang. Uja. Terimalah ini. Ini produk dari Edward Jewelry, hadiah kecil. Harap diterima. Nona Ning, aku sangat mengagumi bakatmu. Sangat mengagumkan. Sangat artistik, aku suka. Aku yakin pameran Edward Jewelry akan sukses di tanganmu. Selamat bekerja sama. Pak Feng, terima kasih atas apresiasinya.
Tapi yang tadi Anda sebutkan adalah tanggung jawabku. Terima kasih atas kebaikannya. Hadiah ini tidak bisa aku terima. Nona Ning, bisnis keluarga Feng tersebar di seluruh dunia. Kamu tahu di Afrika Selatan kami punya tambang berlian. Di Australia ada kebun anggur, di Inggris ada kastil kuno. Sebenarnya setengah tahun kami habiskan di pesawat. Anda memang sangat sibuk ya. Tapi aku butuh seseorang berbakat sepertimu di sampingku. Sepertinya hari ini kita seharusnya makan malam kerja. Kalau topiknya sudah pribadi begini, mungkin tidak usah dilanjutkan lagi. Halo Kak. Cepat datang selamatkan aku. Kamu di mana? Ada apa sebenarnya? Aku di peternakan selatan. Aku ditinggal bos di sini. Baik, jangan panik. Kirimkan lokasimu padaku. Aku segera menyusulmu. Oke, aku tunggu ya Kak. Nona Ning, biar aku antar saja, mobilku ada di depan. Kenapa aku tidak berguna sekali? Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Mama, Papa, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Direktur Zhao. Indra, arahmu memang bagus ya. Kalau jalan begini, besok baru sampai rumah, tahu tidak? Direktur Zhao, maafkan aku. Naiklah. Bagaimana Xiao Xia? Kamu sudah naik mobil? Baiklah, hati-hati di jalan ya. Direktur Feng, maaf merepotkan, adikku sudah aman naik mobil. Kalau boleh, tolong turunkan aku di tempat yang nyaman. Di depan sana tepi sungai. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Lihatlah gemerlap lampu kota ini. Pemandangan malam kota ini tidak kalah dengan Hong Kong. Suatu hari nanti, aku akan membuat Edward Jewelry.
menjadi permata paling berkilau di langit kota ini. Tentu saja, pasti akan tercapai. Indah sekali. Begitu banyak rumah, begitu banyak lampu yang menyala. Kapan akan ada satu yang menjadi milik kita? Sebentar lagi. Sin-Er, kamu tahu tidak? Mereka bilang kota ini adalah tempat terbaik untuk mewujudkan mimpi. Aku percaya suatu hari nanti akan ada satu yang menjadi milik kita. Saat itu tiba, aku akan menaruh tempat tidur besar di kamar kita, setiap hari bisa memelukmu. Guling-guling ke sana kemari. Nanti kamar bayi kita. Aku akan mengecat semua dindingnya dengan tema laut. Membelikan banyak sekali mainan yang dia suka. Aku ingin anak kita tumbuh sehat dan bahagia. Jinjen, mau aku kasih jaket? Aku baik-baik saja, terima kasih. Sudah larut, ayo kita pulang. Oak. Kalau aku tidak jemput, kamu bisa pulang jalan kaki. Iya, aku mau pulang jalan kaki. Kamu puas dengan performamu hari ini? Ini tidak cukup baik untuk bosku. Kamu cepat sekali belajar bahasa Inggris, berarti daya ingatmu bagus. Aku sudah tertinggal jauh dari yang lain. Kalau tidak berusaha keras, bagaimana bisa menyusul yang lain? Kamu menunggu lama sekali, tapi tidak ada yang menjemput. Sepertinya kamu tidak terlalu populer ya. Siapa bilang? Tadi kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau tidak bisa, aku masih punya teman online yang sangat baik. Teman online juga kamu percaya? Manusia atau anjing saja kamu tidak tahu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Meski kami belum pernah bertemu, tapi dialah yang paling mengerti aku. Dan semua rahasiaku ku beritahu padanya. Kemungkinan besar itu website pengumpul data pelanggan. Pasti banyak SMS sampah di HPMU ya? Sama sekali tidak punya rasa romantis. Aku pernah melakukan hal seperti ini waktu kuliah. Untuk mengumpulkan data survei pasar. Bahkan pernah bikin aplikasi mobile. Wah, hebat sekali. Kamu bisa bikin aplikasi mobile juga? Terus sekarang? Sekarang apa? Sekarang bagaimana? Aku bisa download nggak? Setelah selesai skripsi, tidak pernah dipakai lagi. Tidak bisa di-download. Perlu aku ingatkan sesuatu? Maksudmu bahan besok itu? Jangan kira masalah pemecatanmu tidak berlaku lagi. Aku tahu. Kamu menjemputku hanya karena kemanusiaan. Dan aku sama sekali tidak memenuhi standar karyawanmu. Aku jauh dari kriteria karyawan yang kamu mau. Tidak apa-apa, nanti sampai di kota. Aku akan langsung menghilang di depanmu, pasti tidak muncul lagi. Lumayan bisa menilai diri sendiri. Halo. Ini Zhao dan Kiao. Kenapa mengubah rencana investasi jalanku? Kita kan sudah tanda tangani surat kesepakatan kerja sama strategis? Oke, dadah. Sudah sampai kota, kamu bisa pulang sendiri sekarang. Turun.
kamu sudah kembali? Perjalanan pulangnya sangat sulit dan melelahkan. Aduh, capek banget. Kak, kamu tidak apa-apa? Jangan nangis, Kak. Mandi dan tidur saja dulu. Banyak pria di luar sana yang lebih baik dari Suiran. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku waktu, aku yakin. Waktu pasti bisa mengobati segalanya. Bu Zhang. Dan Kiao sudah pulang. Kenapa tidak bilang dari awal? Kebetulan, hari ini aku masak sup favoritmu. Nanti makan bersama kami, ya? Tidak usah. Di mana dia? Nyonya ada di perpustakaan. Bukannya kamu paling suka minum sup ikan kayu yang aku masak? Kamu kerja keras, harus makan lebih banyak untuk pulih. Sudah pulang? Minggu lalu, aku titipkan proposal. Lewat manajer Yo. Sudah dibaca? Proposal APA? Platform online hotel. Sekretaris Wang menunjukkan. Puluhan proposal seminggu, mana mungkin aku ingat semua. Malam ini makan di sini. Kami ingin buat platform online, gabungkan sumber daya hotel dalam negeri. Khusus merancang satu paket, target pelanggannya. Pasangan dan traveler bulan madu. Oh ayah, kamu ingatkan aku. Blue Bridge Golf Club lagi butuh manajer. Kamu bisa pilih beberapa orang berpengalaman untuk bantu di sana. Model baru ini bisa bawa semangat segar ke pasar. Sekaligus promosi dan dukungan untuk hotel. Di bawah grup Zhao. Dan juga, aku baru lihat laporan keuangan kuartal ini. Lihat. Bisa tidak untuk sementara tidak lihat laporan keuangan? Bu, yang kurang sekarang cuma dana awal. Persiapan awal proyek ini sudah sangat matang. Kamu masih ingat ibumu ini? Direktur Liu, tolong lihat sebagai investor. Nilai proposal ini dengan adil. Kamu adalah penerus Blue Bridge International, urusan Blue Bridge tidak diurus. Malah sibuk dengan hal-hal tidak penting. Dijadikan tidak penting, malah bisa mempermalukan Lan Qiao. Itu Lan Qiao International NU, di hatimu itu lebih bahagia dariku. Lan Qiao International yang lebih penting, tidak ada hubungannya denganku. Dan aku akan menjalani hidupku sendiri. Ini milikku, impian dan karierku. Xiao Xiao. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sudah saatnya kamu melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku. Suatu hari nanti kamu harus mengurus Lan Qiao International. Lagi pula, apa itu impian? Impianmu waktu kecil, ingin menjadi masinis kereta. Setelah selesai bicara, kamu langsung menamparku. Impian adalah hal yang paling tidak nyata, seperti sekarang. Kamu tidak bisa berjalan tapi malah lari, jika aku tidak menghentikanmu sekarang. Nanti saat terjatuh, kamu akan tahu rasanya sakit. Di dunia bisnis, orang seperti kamu tidak punya hak untuk berdiri di rumahku dan berbicara tentang impian. Dan barangmu itu, aku tidak perlu melihatnya. Aku tahu pasti Lan Qiao International ada di dalamnya. Pasti hanya perantara untuk hotel lain.
Yang kita butuhkan adalah pangsa pasar. Bukan keuntungan individu, selama model baru ini dibuat. Pasti akan ditiru dan menjadi terkenal. Reputasi Lan Qiao yang kokoh adalah keunggulan terbesar kita. Tidak bisa digantikan oleh hotel baru lainnya. Cepat atau lambat pasar akan menjadi milik kita. Lan Qiao akan menjadi penerima manfaat terbesar. Syok Tohu. Sama seperti ayahmu waktu muda. Jika kamu masih ingat ini adalah rumahmu. Ingat bahwa aku ini ibumu, jangan bicara tentang proposal apapun. Tinggallah dan makan bersamaku.